Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapalwaguna mengajak Anting Wulan dan Prabu Sana untuk kembali ke Pondok Kisagula menemui putrinya. Kembali ke pondok tadi? Apa maksudmu, Kakang? Aku merasa curiga dengan sikap kepala desa itu. Sepertinya dia sedang menyembunyikan sesuatu. Demikian juga dengan gadis itu. Aku tidak memperhatikan hal itu. Iya, itu karena Paman sedang kalut memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang pahit sehubungan dengan putra Paman, Raden Karmapala. Ayolah, kita kembali ke tempat itu. Tinggalkan kuda kita di sini. Kita kembali tanpa setahu ayah dan kepala desa Banjur. Ayolah, Paman. Aku kira kepala desa Banjur dan ayah gadis itu telah pergi meninggalkan pondok kecil tadi. Mari, kita percepat langkah kita. Itu dia, gadis yang menyuguhkan minuman tadi. Berhati-hatilah, Wulan. Aku akan memanggilnya kemari. Ya, berhati-hati. Jangan sampai ibunya mendengar. Kukira itu tidak menjadi persoalan, Kakang. Kita hanya membutuhkan waktu sebentar. Dan lagi, ibunya tidak akan menjadi curiga padaku. Aku seorang wanita. Nah, tunggulah, Kakang. Raden Sakapalwaguna dan Prabu Sana memperhatikan Anting Wulan yang melangkah mendekati gadis desa itu. Dan tidak berapa lama dilihatnya Anting Wulan berhasil mengajak gadis desa itu ke tempat mana Raden Sakapalwaguna dan Prabu Sana bersembunyi. Ada apakah kalian mengajakku kemari? Mengapa tidak bicara di pondokku saja? Aku akan dapat mengeluarkan kembali minuman hangat. Tidak, kami sudah cukup dengan minuman yang kau sediakan tadi. Kami membawamu kemari hanya ingin mendapatkan keterangan sedikit tentang pemuda itu. Tentang Kakang Panji? Iya, tentang Kakang Panji. Oh iya, siapakah namamu, Dek? Saya Tarsi. Tarsi nama saya. Iya, Tarsi. Kau mengenal dengan baik pemuda itu? Kami telah beberapa kali bertemu. Lebih dari 8 kali. Kami selalu bertemu di sungai kecil tempat kami mandi dan mencuci. Apakah benar pemuda itu seorang pemuda yang jahat dan kerap menggoda kalian? Iya, Kakang Panji memang kerap menggoda kami. Tapi dia bukanlah seorang pemuda yang jahat. Dia adalah pemuda yang baik dan sangat baik sekali. Bagaimana bisa demikian? Mengapa ayahnya dan juga kepala desa Banjur mengatakan pemuda itu seorang pemuda yang jahat? Seorang pengacau dan pengganggu gadis-gadis desa. Saya takut, Tuan. Saya takut Bapak Kepala Desa akan menjadi marah jika saya mengatakan hal yang sebenarnya. Kami kerap dimarahi oleh orang tua kami jika mengatakan bahwa pemuda itu tidaklah jahat seperti yang dibicarakan orang. Kami gadis-gadis yang kerap mencuci di sungai mengetahui semua itu dengan jelas sekali. Iya, tapi mengapa bisa begitu? Mengapa kepala desa dan juga penduduk desa ini begitu membenci dan mengatakan bahwa pemuda itu jahat dan pengacau? Mungkin karena peristiwa itu. Peristiwa yang terjadi antara Kakang Panji dan Bira. Peristiwa apa itu? Kakang Panji sering bersama dengan Bira yang menjadi bunga desa ini. Dan Kandar, putra dari kepala desa kami, begitu tergila-gila dengan Bira. Melihat hubungan Bira dengan Kakang Panji,
ia menjadi cemburu dan kemudian menantangnya. Kakang Panji berhasil mengalahkan Kandar. Pemuda itu menjadi semakin berang, kembali menantang dan mengeroyok Kakang Panji bersama kawan-kawannya. Dalam pertempuran itu, Kandar dan seorang temannya terluka. Lalu kepala desa itu menjadi dendam dan mengerahkan para penduduk, begitu? Iya, begitulah yang terjadi sebenarnya. Maafkan saya, Paman. Tolonglah, jangan sampai mereka tahu semua. Jangan mereka tahu kalau saya menceritakan ini semua pada tuan-tuan. Saya dan juga ayah saya bisa mendapat celaka. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apapun dengan diri kalian. Percayalah. Dan jika sampai terjadi sesuatu, datanglah ke padepokan kami. Temui guru kami, Eyang Wanayasa. Terima kasih. Kami permisi. Saya kira sebaiknya ia jangan diganggu, Paman. Saat ini ia tengah menuntut ilmu dari Jerangkong Hidup. Dia akan merasa sangat terganggu jika bertemu dengan Paman yang kini tidak lagi berada di Galuh. Biarkanlah dulu dia menyelesaikan dan menuntaskan segala ilmu dan aji dari tokoh Mahasakti itu. Tapi bukankah Jerangkong Hidup itu juga dikenal sebagai seorang tokoh yang teramat ganas dan jahat? Bukankah jika kita bisa membebaskannya dari ikatan tokoh itu sesegera mungkin, justru lebih baik, bukan? Paman, berguru pada Jerangkong Hidup justru adalah keinginan dari Karmapala sendiri. Dia tidak mungkin menjadi bahagia jika kita melepaskan dari ikatannya dengan Jerangkong Hidup. Bahkan yang terjadi mungkin justru sebaliknya. Dia akan berpihak pada gurunya. Paman, saya kira Paman tidak perlu khawatir dengan Jerangkong Hidup. Dahulu ia memang dikenal sebagai tokoh yang maha jahat, tokoh yang teramat ganas. Akan tetapi entah kenapa, kini dia telah berubah. Dia telah menyesali semua perbuatannya. Dia kini tengah memaksakan pada Karmapala untuk menjadi seorang pendekar yang berhati bersih, yang pantang melakukan perbuatan kejam dan kotor. Kau ini berkata apa, Dik Bulan? Kau berkata apa? Apa mungkin Jerangkong Hidup? Aku berkata benar, Kakang. Percayalah padaku. Pada penglihatanku dan juga pendengaranku, aku menyaksikan sendiri Jerangkong Hidup tengah memberikan petuah pada Raden Karmapala. Ia memohon dengan suara mengibah. Kau bicara apa? Iya, memang sukar untuk dipercaya, Kakang. Tapi itulah yang sesungguhnya terjadi. Percayalah, Jerangkong Hidup kini bukan lagi iblis yang menakutkan. Dia tengah berusaha keras menggembleng jiwa dan raga Raden Karmapala. Syukurlah kalau begitu. Aku percaya padamu, Wulan. Di manakah mereka menyembunyikan diri? Apakah kau mengetahuinya? Tidak, Wulan. Kau tidak perlu memberitahukannya padaku. Biarlah anakku Karmapala dengan tenang menuntut ilmu. Aku tidak ingin mengganggunya. Kau tidak perlu bercerita padaku tentang hal-hal yang tidak-tidak. Aku khawatir suatu saat jika kerinduan ini timbul, aku akan mencarinya. Biarlah, aku yakin suatu saat ia akan datang padaku, akan datang kepada ayahnya ini. Karmapala anak baik. Sudahlah, Wulan. Marilah kita kembali. Tidak perlu lagi kita mengurusi masalah di desa ini. Aku yakin anakku tidak akan memperpanjangnya. Cerita dari gadis itu serta ceritamu tentang Jerangkong Hidup sudah cukup sebagai bukti. Marilah kita kembali. Marilah, Kakang. Kita cari kembali kuda kita di sana. Kau tidak perlu merasa khawatir. Semuanya telah aku jelaskan dalam surat itu. Sanjaya anakku pasti akan mengerti. Tapi apakah Paman Sana, walaupun hanya sebentar, tidak akan menjenguknya? Tidak akan melihat Galuh dan memberikan restu atas tahta yang akan diduduki adik Sanjaya?
Tidak perlu. Tidak perlu, anakku Wulan. Tahta itu pada dasarnya memang hak dari Sanjaya. Dia yang paling berhak. Dan dia akan mengerti dengan jelas jika dia telah membaca suratku. Malam sudah menjadi semakin larut. Kau beristirahatlah. Juga kau, Saka. Bukankah besok kalian akan berangkat? Baik. Galuh merupakan satu perjalanan panjang. Baiklah, Paman. Baiklah. Jika memang itu sudah merupakan kehendak Paman, saya tidak dapat berbuat lain kecuali kembali ke Galuh dan menyampaikan surat ini. Kami permisi, Paman. Kami akan menghadap Eyang untuk memohon restu. Karena besok pagi-pagi kami akan meninggalkan Gua Larang. Iya. Temuilah Eyang gurumu. Aku akan beristirahat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna berderap menuju kota Raja Galuh untuk menyampaikan surat Prabu Sana untuk Sanjaya putranya. Sementara kita tinggalkan dahulu sepasang kekasih yang tengah menuju Galuh itu. Sekarang marilah kita kembali mengikuti perjalanan Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah membawa kakeknya Mamang Kuraya menuju Pondok Dewi Jambi. Kau merasa lelah, biar aku yang berganti memondongnya, Kak. Aku masih sanggup. Kita akan berhenti saat tengah hari. Lihatlah itu, Gunung Tampomas. Kita akan berhenti tepat di kaki gunung itu. Jangan terlalu memaksakan diri, Kak. Aku akan berhenti dan kau berganti memondong kakek jika aku merasa lelah. Sebentar lagi tepat di kaki Gunung Tampomas itu. Baiklah. Sudah beberapa ratus tombak kita lalui kaki gunung ini, tapi tidak juga kita temukan desa kecil maupun gubuk atau pondok-pondok petani yang memencil. Iya. Lalu bagaimana dengan kakek? Apa yang akan kita berikan padanya? Kita tidak mungkin akan menemukan bubur hangat. Aku akan mencari ikan di sungai itu. Dagingnya cukup lembut untuk dimakan kakek. Kau jagalah kakek. Kak, ada apa, Adik Purbaya? Kau jagalah kakek. Biar aku yang mencari ikan di sungai kecil itu. Biarlah, saya dapat mencarikannya. Tidak, Kak. Kainmu akan basah oleh air sungai itu. Biarlah, aku dapat menggulung celanaku. Kau jagalah, Kak. Aku sudah siap dengan beberapa ekor ikan bakar. Ini, kau dapat memberikan sebagian untuk kakek. Setelah itu, kita lanjutkan perjalanan. Mengapa kau tidak membangunkan aku, Adik Purbaya? Tidak apa, Kak. Aku lihat kakek pun kelihatannya lelap tertidur. Nafasnya kelihatan begitu halus. Betapa bodohnya aku. Betapa enaknya ikan bakar itu, Siapakah kau ini? Mengapa tiba-tiba saja kau ada di tempat ini? Aku tertidur lelap sejak siang tadi. Aku hadir di sekitar tempat ini sebelum kalian tiba. Apakah aku tidak boleh duduk di dekat kalian? Namaku Pangrangu. Entah siapa nama kalian berdua.
Sejenak Raden Purbaya maupun Cempaka saling pandang. Mereka menjadi ragu untuk memperkenalkan diri mereka. Laki-laki bertubuh aneh yang tiba-tiba berada di dekatnya sangat mencurigakan mereka. Kepala yang besar dan tubuh yang pendek. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk